Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah dengan nomor 21032001. Di sini saya akan membahas materi tentang pembibitan meniseri untuk memenuhi tugas mata kuliah agribisnis perkebunan. Nah, di mana meniseri atau pembibitan utama itu ada persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan. Lokasi lahan pembibitan harus dekat dengan sumber air, mudah dijangkau, bebas dari gangguan hewan ternak maupun hewan liar. Sumber air yang utama harus diperhatikan guna mencukupi kebutuhan air pada pembibitan. Nah, yang kedua ada media tanam. Pada tahap ini polybag yang digunakan oleh PPKS Kebun CI Pancur berukuran 35 x 40 cm dengan tebal 0,2 mm. Nah, tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atas atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu, banyak mengandung bahan organik yang terdapat banyak kandungan bahan alami yang terdapat atau yang menyusun topsoil, di antaranya tanah lempung, klodak dan pasir, kompos, berbagai mikroorganisme yang masih hidup. Zat-zat ini telah tercampur menjadi satu dan terbentuk secara alami yang dapat memperbaiki struktur tanah dan memperbaiki pengudaraan dalam tanah dan diambil dari lahan yang bebas serangan penyakit Ganoderma. Tanah sebelum diisi ke polybag layak terlebih dahulu dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 40 gram polybag. Yang ketiga ada pengisian dan pengaturan polybag. Tanah yang telah dicampur dengan dolomit diisi penuh ke dalam polybag hingga menyisakan 3-5 cm dari permukaan atas polybag. Kemudian tanamlah bibit dari pre-nursery ke media tanam meniseri dengan cara melakukan penyiraman ke polybag agar mudah untuk dilubangi seukuran baby bag. Selanjutnya, bibit dipegang miring, disayat keliling dan bungkusnya dilepas, lalu dimasukkan ke dalam lubang polybag sambil menahan bibitnya. Bibit yang telah ditanam ditimbun dan dipadatkan, kemudian diberi mulsa berupa tandan kosong atau tangkos yang telah digiling. Adapun fungsi dari mulsa ini adalah untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan pertumbuhan gulma. Konsolidasi bibit dilakukan 1 bulan sekali seperti mengganti polybag yang robek, menambah tanah, menambah mulsa, dan menegakkan tanaman yang miring. Kemudian media tanam disusun di lapangan, pola segitiga sama sisi, membentuk pola mata 5 dengan jarak tanam 90 x 90 x 90 cm. Adapun tujuan dari pola tanam untuk efisiensi lahan dan untuk memudahkan monitoring tanaman dari segala arah. Untuk ukuran polybag adalah sebesar 0,15 cm x 40 mm x 50 lay flat. Setelah diisi tanah, diameter kurang lebih 25 cm dan tinggi kurang lebih
29 cm, berwarna hitam dengan 4 baris lubang perforasi berjarak 5 cm. Letak lubang perforasi berdiameter 5 mm dari barisan dimulai dari 15 cm dari bagian atas kantong plastik ke arah bawah sebanyak 5 lubang dengan jarak masing-masing lubang 5 cm. Total lubang perfosi sebanyak 80 buah untuk sisipan, sedangkan 1 bibit APM per hektar ditanam pada polybag ukuran 0,18 mm kali 50 mm kali 60 mm. Untuk ketebalan polybag harus merata. Hal ini dapat dilihat dengan cara mengamatinya di balik sinar matahari. Tidak ada bagian yang terang karena kelenturan. Polybag harus cukup agar tidak rusak atau mudah robek akibat terik matahari. Penempatan polybag ditanam dengan jarak tanam 90 cm, segitiga sama sisi, sedangkan bibit APM untuk sisipan tanam dengan jarak 150 cm, segitiga sama sisi. Untuk dapat menempatkan polybag dengan rapi, terlebih dahulu dilakukan pemancangan di 2 sisi pemakai alat meteran dan kawat licin atau takirami. Genan menggunakan bahan cat dan anak pancang. Sewaktu menyusun polybag, kedua tangan bekerja. Pekerja harus berada pada dasar polybag. Dan selanjutnya ini ada transplanting di polybag besar. Tata cara transplanting dari polybag kecil ke polybag besar dilakukan sebagai berikut. Untuk tempat pemindahan bibit polybag kecil dilakukan beberapa kotak kayu dan menggunakan pisau atau silet untuk menyayat polybag kecil. Dibutuhkan kereta sorong atau trailer mini traktor untuk memindahkan kotak berisi bibit kecil dari pre-nursery. Pastikan polybag besar sudah tersusun benar dengan posisi tegak dan telah diisi tanah. 1 hari sebelum transplanting, siram tanah di polybag besar sampai jenuh air. Guna memudahkan pembuatan lubang tanam pada keesokan harinya, buat lubang di tengah polybag dengan menggunakan alat pelubang yang harus dipersiapkan. Kedalaman lubang dibuat dari 20 cm atau disesuaikan dengan tinggi tanah di polybag kecil. Siram bibit di pre-nursery sebelum dipindahkan. Angka bibit pre-nursery hati dan disusun ke atas masing-masing kotak kayu sebagai tempat pengangkutannya dan diangkut ke lokasi polybag besar. Bibit di lokasi polybag besar dan letakkan secara hati-hati satu demi satu di samping masing-masing polybag besar. Apabila menggunakan cutter, saat polybag kecil secara vertikal, sepanjang sisinya keluarkan lengkap dengan tanahnya. Dari polybag kecil secara hati-hati, masukkan ke dalam lubang tanam di polybag besar atau
Bila lubang terlalu dalam, harus terlebih dahulu diisi tanah dan disesuaikan kedalamannya. Tekan sedikit untuk memadatkan tanah dan lakukan penambahan tanah sehingga permukaan tanah dari polybag kecil dengan permukaan tanah polybag besar atau kurang lebih 5 cm di bawah bibir polybag besar. Penyiraman secara segera sesudah transplanting. Yang selanjutnya perawatan. Perawatan bertujuan membersihkan gulma yang tumbuh di dalam maupun di luar di antara polybag. Semua perawatan yang dipakai untuk kegiatan perawatan seperti alat semprot, ember, takaran, dan pengaduk harus diberi tulisan khusus herbisida secara jelas dengan warna merah dan disimpan terpisah dari peralatan lainnya, sehingga dipastikan bahwa peralatan ini tidak digunakan untuk kegiatan penyemprotan pupuk, daun, maupun pengendalian hama dan penyakit. Penggunaan APD harus dipastikan secara lengkap. Pada saat pekerja melakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida. Pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit adalah bentuk pengendalian mencegah serta mengatasi hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit pada fase pembibitan, khususnya pembibitan utama. Serangga ini dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan mampu membuat tanaman itu mati. Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman sawit pada mini seri yaitu kumbang, apogania, dan belalang yang menyebabkan lubang pada daun, kutu menyebabkan bercak dan daun menguning, dan jamur menyebabkan antraknosa dan kulfularia. Untuk pengendalian hama dan penyakit pada tanaman ini dilakukan 2 minggu sekali hingga semua hama dan penyakit teratasi dengan menyemprotkan insektisida yang digunakan dengan merek dagang sama dengan bahan aktif lambda silahotrid untuk membasmi hama ulat dengan dosis 15 cm. Sedangkan pada fungisida yang digunakan dengan merek dagang Amistartop dengan bahan aktif difenoconazole dan azoxystrobin yang bersifat untuk membasmi jamur dengan dosis 10 cc. Penyiangan gulma. Penyiangan gulma dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang berada pada permukaan polybag. Penyiangan gulma dilakukan untuk gulma yang berada di sekitar jalan atau di luar polybag. Dilakukan pengendalian dengan menggunakan Roundup yang berbahan aktif isopromilamina glifosat ditambah dengan Ali dengan masing-masing dosis 30 cc dan 15 gram yang dicampur dalam 15 liter air. Alat semprot dirancang nozzle-nya agar aplikasi penyemprotan tidak sampai mengenai bibit. Penyemprotan harus dilakukan dengan posisi lebih rendah dari permukaan polybag. Waktu penyemprotan tidak dibenarkan dilakukan pada siang hari
dikarenakan penguapan herbisida berdampak negatif pada bibit. Pemupukan. Tanaman kelapa sawit memerlukan nutrisi agar dapat memberikan hasil produksi yang maksimal. Nutrisi yang diserap oleh tanaman berasal dari unsur hara tanah atau pupuk yang menjadi makanan utama bagi tanaman kelapa sawit. Pemupukan Pemupukannya sama dengan tanaman lainnya, setidaknya membutuhkan 4 unsur hara seperti N, P, K, C, Mg. Pupuk yang ditabur merata dalam lingkaran sekeliling bibit sekitar 5 cm dari pangkal bibit. Pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhan. Jenis dan manfaat pupuk yang digunakan seperti unsur nitrogen atau N. Nitrogen sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman, sehingga banyak diperlukan dalam tahap pembibitan. Pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan asupan unsur hara yang satu ini. Pertumbuhan dari kelapa sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur penting ini. Ada beberapa ciri-ciri tanaman sawit yang kekurangan unsur nitrogen, yaitu daun jadi berwarna hijau pucat dan kekuningan, atau bahkan bisa sampai menggulung hingga mati. Tulang daun dan pelepahnya berubah warna menjadi kuning cerah. Tumbuh gulma di sekitar tanaman sawit, serta tanaman menjadi kerdil. Jika sudah ada tanda-tanda tersebut, maka pemberian unsur nitrogen perlu diperhatikan. Contoh pupuk yang mengandung unsur nitrogen yaitu pupuk urea, zeta, serta NPK. Yang selanjutnya fosfor. Unsur fosfor dapat menjadi salah satu penentu dari kualitas buah nantinya. Selain itu, unsur ini juga berperan untuk membantu meningkatkan konduktansi dari stomata serta biosintesis fotosintesis di bagian daun secara umum, sehingga dapat merangsang asimilasi dari karbon. Tanda-tanda dari kekurangan unsur fosfor yaitu munculnya bintik kuning di bagian daun, biasanya terus menyebar hingga jadi menyatu, bahkan bisa membuat seluruh bagiannya menjadi berwarna orange. Tanda selanjutnya yaitu munculnya garis berwarna putih yang terbentang lurus pada kedua sisi tulang di bagian tengah daun. Untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih parah bagi tanaman, maka pemberian unsur kalium penting untuk menjadi perhatian pada tahap pertumbuhan vegetatif. Kalium umumnya diberikan pada tanaman dalam bentuk KCl. Selanjutnya kalium atau K. Kalium merupakan unsur hara yang sangat penting untuk tanaman. Fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun, dan hama serta meningkatkan kualitas buah. Unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan fotosintesis, aktivasi enzim, dan sintesis.
Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Yang terakhir, magnesium atau Mg. Unsur ini juga dibutuhkan oleh tanaman sawit dalam jumlah yang banyak, yaitu magnesium. Unsur hara yang satu ini menjadi sangat penting sebab dapat mendukung terbentuknya minyak dalam biji sawit, sehingga hal ini layak untuk menjadi perhatian khusus bagi produsen sawit. Selain itu, unsur magnesium juga diperlukan dalam mendukung berjalannya proses fotosintesis pada tanaman. Jika kekurangan unsur ini, maka tanaman dapat memiliki ujung daun yang berwarna kekuningan. Ketika terkena paparan sinar matahari, semakin lama daun tersebut bisa berubah menjadi warna kecoklatan, bahkan bisa sampai kering. Pupuk sawit yang mengandung unsur magnesium antara lain kiserit dan dolomit. Pemupukan di meniseri dilakukan pada umur 12 minggu dengan menggunakan NPK Mg. Cara aplikasi pemupukan pada tahapan ini yaitu dengan cara sebar di permukaan polybag. Dan selanjutnya, penyiraman. Bibit meniseri setiap hari harus disiram sesuai dengan kebutuhan air dalam satu polybag, yaitu 2 liter per hari. 1 per polybag di pagi hari dan 1 liter polybag di sore hari, atau harus dalam keadaan kapasitas lapangan. Dibuktikan dengan ketika disiram, dia tidak menyerap air lagi. Penyiraman di meniseri dilaksanakan pada pagi hari pukul 7 sampai 8 WIB dan sore hari pukul 16.00 sampai 17.00 WIB. Ketiga, kegiatan penyiraman dengan menggunakan alat sprinkle dan selang air. Jika terjadi turun hujan, maka tidak melakukan penyiraman. Bila malam turun hujan lebih dari 10 menit, maka pagi tidak perlu disiram. Dan jika hujan turun pada pagi hari lebih dari 10 menit, maka sore hari tidak perlu dilakukan penyiraman. Selanjutnya, seleksi. Seleksi bertujuan untuk mendapatkan bibit dengan kualitas baik untuk mencapai hasil produksi sesuai dengan target yang direncanakan dan menghindari terangkutnya bibit abnormal ke lapangan, serta dilakukan dengan 4 tahapan. Tahap 1, umur 4 bulan, dilakukan seleksi bibit abnormal seperti bibit terlihat menunduk, kerdil, dan daun tidak membelah. Biasa ditemukan pada tahap ini. Di tahap 2, umur 6 bulan, bibit yang diseleksi seperti bercak daun pada bibit banyak ditemukan pada tahap ini. Selanjutnya, diseleksi tahap 3, umur 8 bulan, bibit yang terkena bercak daun antraknosa dan daun tampak mengering akan dipisahkan pada tahap terakhir atau tahap 4, proses pemindahan ke lapangan atau transplanting. Hasil seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dipotong dan dibakar. Tujuannya untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur dan ulat.
Tata cara pelaksanaan seleksi bibit. Berikan tanda dengan cat warna putih di polybag setiap bibit aktif atau abnormal. Unit head. Memastikan bibit yang ditandai sesuai dengan kriteria AFKIR. Catat dan buat cerita acara semua bibit yang di AFKIR. Bibit AFKIR dikeluarkan dari blok bibitan dan dimusnahkan jumlah bibit AFKIR selama di Meniseri antara 10-15%. Ciri-ciri bibit abnormal di Meniseri. Kordil. Bibit yang pertumbuhan vegetatifnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan bibit sehat seumurannya. Bibit lecet akibat faktor genetik dan tumbuh dengan sudut yang sangat sempit atau tajam terhadap sumber vertikal sehingga terlihat tumbuhan tegak. Biasanya anak daun tumbuh dengan sudut yang sangat sempit terhadap tulang daun dan terlihat sangat kaku. Bibit layu dan lemah. Pelepah dan helai daun terlihat lemah atau layu. Penampilan bibit secara keseluruhan pucat dan pertumbuhan daun muda cenderung lebih pendek dari yang seharusnya. Bibit flop. Akibat faktor genetik, daun yang baru tumbuh dengan ukuran yang pendek dari daun yang lebih tua, lebih terlihat rata. Weight internode. Jarak antara daun pada racis terlihat sangat lebar. Bibit lebih sangat terbuka dan lebih tinggi dari normal. Short internode. Jarak antara anak daun pada tulang pelepah atau racis terlihat sangat dekat dan bentuk pelepah tampak pendek. Yang selanjutnya, anak daun yang sempit. Helai anak daun tampak sempit dan tergulung sepanjang alur utama atau lidi, sehingga berbentuk seperti jarum. Anak daun ini biasanya tumbuh membentuk sudut yang tajam. Anak daun tidak pecah. Anak helai tetap bersatu seluruhnya atau tidak pecah. Daun berkerut. Bentuk daun ini memperlihatkan berbagai tingkatan kerutan, dan pada tingkat yang lebih berat akan terlihat kerutan tersebut pecah menyilang. Gejala berat disebabkan oleh faktor genetik dan gejala ringan disebabkan oleh kekurangan air atau water stress. Bibit terserang crown drainase akibat faktor genetik. Pelepah menjadi bengkok, melintir, dan mudah patah. Yang selanjutnya, flash atau bibit biasanya berubah secara progresif ke arah coklat dan mati perlahan-lahan, dimulai dari daun yang lebih tua dan bergerak ke atas ke daun yang lebih muda. Bibit terserang berat oleh hama dan penyakit. Bibit yang terserang busuk pucuk dan hama penyakit lainnya harus dipisahkan. Bibit-bibit AFKIR harus menyeleksi, harus segera dimusnahkan, dan polybag bekas
bibit dikumpulkan pada tempat tersendiri. Akibat pembibitan kelapa sawit yang tidak sesuai standar. Kesalahan teknis dalam pembibitan merupakan salah satu faktor penyebab abnormalitas pada tanaman kelapa sawit. Bibit selain faktor genetik, kategori bibit kelapa sawit yang abnormal di pembibitan kelapa sawit antara lain Chimera atau kelainan pembentukan klorofil pada daun merupakan salah satu kelainan abnormalitas pada tanaman kelapa sawit. Kelainan ini ditandai dengan daun dan pelepah yang berwarna kuning dan bukan merupakan penyakit. Jadi Chimera ini mau tidak mau dari pohonnya sampai ke daunnya bisa menunjukkan bahwa yang kuning ataupun bening ini menggambarkan bahwasanya fotosintesis harusnya klorofilnya warna hijau, tapi ini kuning. Nah, ini menggambarkan bahwasanya fotosintesis untuk sebuah tanaman kurang maksimal. Jadi asimilat yang dihasilkan kurang maksimal. Sehingga apabila pohon yang dialami Chimera, walaupun berbuah, ukuran buahnya nggak akan sebesar tanaman yang normal. Ciri khasnya sebagai dari anak daunnya warnanya itu kuning, tapi sampai ke pelepah-pelepahnya sehingga ukuran buah yang ada tidak maksimal pembesarannya, baik dari segi tandan karena asimilat yang diperlukan terbatas, sehingga buahnya tidak membesar. Kalau memang masih berubah sebenarnya dipertahankan tidak masalah. Namun memang produktivitasnya tidak akan seperti tanaman yang normal. Tetapi jika ketahuan pada saat pembibitan, sebaiknya nggak usah ditanam karena justru akan merugikan. Secara bentuk estetik memang bentuk pohonnya cantik apabila ditanam, akan tetapi untuk produktivitasnya tidak akan didapat seperti pohon yang normal. Jadi apabila ada sahabat PPKS yang mengalami tanaman Chimera, pilihannya adalah apabila diketahui pada saat pembibitan, sebaiknya jangan ditanam. Namun apabila sudah terlanjur ditanam, tunggu dulu sampai buahnya betul-betul keluar. Ketika menghasilkan tandan walaupun ukurannya tidak besar, tapi bisa dipertahankan karena mau investasi ulang juga kan itu mahal. Jadi menyikapi buah Chimera ini sepertilah strateginya. Titik tumbuh tidak berkembang normal, kecil atau malformasi. Malformasi merupakan kelainan atau perubahan abnormal yang terjadi pada tanaman kelapa sawit yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, produksi, dan kualitas buah. Malformasi ini bisa disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan, atau serangan penyakit dan hama. Contohnya termasuk perubahan bentuk daun, batang yang tidak normal, atau buah yang tidak berkembang dengan baik. Malformasi dapat berdampak negatif pada hasil panen dan kualitas minyak yang dihasilkan. Pelepah serta tegak dan kurang membuka. Ini penting untuk meningkatkan
efisiensi panen dan memudahkan perawatan tanaman. Bibit ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain pertumbuhan optimal. Tanaman tumbuh lebih tegak sehingga sinar matahari lebih baik, yang mendukung fotosintesis, pemangkasan, dan perawatan mudah. Dengan pertumbuhan yang tegak, proses pemangkasan dan perawatan tanaman menjadi lebih mudah, mengurangi risiko cedera pada tanaman. Peningkatan hasil panen, pertumbuhan yang baik dan teratur dan meningkatkan hasil produksi tandan buah segar atau TBS. Daya tahan, bibit cenderung lebih tahan terhadap angin kencang dan cuaca buruk, mengurangi resiko kerusakan. Untuk perubahan bibit ini ada beberapa, yaitu penyiraman yang tepat. Pastikan tanaman cukup air, terutama pada fase awal pertumbuhan. Pupuk yang seimbang, menggunakan pupuk dengan komposisi yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan. Pengendalian hama dan penyakit, monitor secara rutin untuk mencegah serangan hama dan penyakit. Dan selanjutnya ada pemangkasan pelepah. Pemangkasan pelepah pertama kali yaitu waktu pemangkasan pelepah kerucut biasanya pertama kali dilakukan ketika bibit mencapai usia 18 bulan di pembibitan utama. Walaupun demikian, pemangkasan kerucut perlu diatur waktunya agar berlangsung 4 bulan sebelum rencana tanggal penanaman di lapangan. Itu berarti untuk bibit yang akan ditanam 24 bulan setelah penanaman di pembibitan, maka pemangkasan kerucut dilakukan pada umur 20 bulan. Caranya, pemangkasan secara kerucut pada semua pelepah dengan ketinggian 160 cm dengan ketinggian 120 cm pada pelepah terluar sampai dengan 150 cm pada pucuk dari permukaan tanah dalam polybag. Parang yang digunakan harus tajam. Penyiraman yang cukup dibutuhkan sesaat setelah dilakukan pemangkasan kerucut. Kekurangan air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada bibit yang telah dipangkas. Pelepah hasil pangkasan diletakkan antara polybag bibit, namun jika jumlahnya berlebih, sebaiknya dapat dibuang keluar areal bibit. Jika terjadi serangan penyakit bercak daun pada pelepah hasil pemangkasan, harus dibuang keluar bibit dan timbun pada tempat yang sudah ditetapkan. Pemangkasan akar atau root pruning. 3 bulan sebelum penanaman di lapangan harus pemangkasan akar dengan cara memutar polybag dengan arah yang berlawanan. Penyiraman yang teratur akan memastikan bahwa bibit-bibit akan pulih kembali. 3 minggu pemangkasan akar, polybag harus diputar kembali untuk mencegah pertumbuhan akar ke tanah. Pada hari sebelum pemindahan tanaman,
Bibit-bibit harus disiram dengan cukup guna mengatasi resiko kekurangan air pada saat ditransportasi dan penanaman di lapangan. Pemangkasan kedua kali. Bila mana bibit akan tertahan di pembibitan hingga 30 bulan atau lebih, harus dilakukan pemangkasan kerucut kedua kalinya dengan menggunakan teknik yang sama, yaitu 4 bulan sebelum penanaman dilakukan. Pemangkasan kerucut kedua kalinya harus diikuti oleh pemangkasan akar yang seperti sebagai berikut. Yang pertama ada ablasi pra penanaman. Yang selanjutnya ada kondisi lingkungan. Curah hujan yang tidak mencukupi, tanaman sawit sangat bergantung pada ketersediaan air yang cukup, terutama selama fase pembentukan buah. Kekurangan air akibat musim kemarau yang panjang atau kurangnya sistem irigasi dapat menyebabkan pembentukan buah yang tidak sempurna. Panas berlebih, kondisi suhu yang terlebih tinggi atau kekeringan ekstrim dapat mempengaruhi proses penyerbukan, pembentukan bunga, dan perkembangan buah. Ini bisa menyebabkan tandan dengan jumlah buah yang sedikit atau buah yang tidak berkembang sempurna. Kelembapan rendah. Kelembapan udara yang rendah dapat mengakibatkan fisiologi, termasuk mekanisme pengisian buah pada tandan yang menyebabkan buah berukuran lebih kecil atau tidak berkembang penuh. Banjir. Tanaman sawit yang tumbuh di daerah dengan sistem drainase buruk dapat terkena banjir. Kondisi akar yang tergenang air terlalu lama bisa menyebabkan stres pada tanaman dan mengganggu pembentukan buah. Dan selanjutnya ada kondisi penyerbukan yang tidak optimal. Kurangnya penyerbukan. Penyerbukan itu sendiri yang tidak sempurna, misalnya akibat kurangnya serangga penyerbuk seperti kumbang, dapat menyebabkan pembentukan buah yang tidak optimal. Hal ini sering terjadi jika populasi kumbang penyerbuk menurun karena penggunaan inseksida yang berlebih atau perubahan lingkungan yang drastis. Faktor genetik pada penyerbukan. Beberapa tanaman sawit mungkin memiliki masalah penyerbukan silang yang efektif, yang mengakibatkan pembentukan buah yang tidak sempurna pada tandan. Stres fisiologis, yaitu stres lingkungan, kekeringan, kekurangan nutrisi, atau serangga hama dapat menyebabkan stres fisiologis pada tanaman. Yang mengalami stres mungkin tidak mampu mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengisi buah secara optimal, sehingga tandan buah terbentuk tidak penuh. Stres akibat pemangkasan atau pemeliharaan masalah. Pemangkasan daun yang berlebihan atau tidak tepat waktu dapat mengganggu proses fotosintesis, mengurangi produksi energi yang dibutuhkan untuk pembentukan buah. Perawatan pada fase TBM yang tepat. Periode tanaman belum menghasilkan atau TBM sangat krusial untuk pembentukan struktur tanaman yang kuat. Kesalahan dalam
selama fase ini, seperti pemupukan yang tidak memadai atau penanaman yang terlalu padat, dapat berdampak jangka panjang terhadap produktivitas tanaman saat memasuki masa menghasilkan atau TM. Tanaman yang terlalu padat. Jika tanaman sawit ditanam terlalu rapat, ini bisa menyebabkan kompetisi antar tanaman untuk air, cahaya, dan nutrisi. Kompetisi ini dapat mengurangi produktivitas buah tanaman, termasuk menyebabkan buah yang tidak atau tanan buah yang tidak sempurna. Dan untuk demikian pemaparan dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.